Es de lo que más seguro. 3 bóveda 12. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Living Hell. Film ini dibintangi oleh Jonathan dan Erika Learson yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang kekacauan di sebuah kota akibat serangan senjata biologis. Senjata biologis itu dengan sangat cepat berkembang, sehingga banyak membunuh manusia. Para militer berusaha untuk turun tangan, akan tetapi semua usaha mereka sia-sia saja. Dan inilah kisah selengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah flashback pada tahun 1969, di mana memperlihatkan seseorang bocah bernama Frank yang berusia 10 tahun. Ibunya yang bernama Eleanor menuliskan sebuah pesan di tangan anaknya yang bertulisan Sublevel 3 V12 atau disingkat menjadi S3 V12. Saat ibunya keluar, Frank mulai mengikuti ibunya dari belakang. Frank terkejut ketika melihat ibunya yang tega membunuh ayah dari Frank yang bernama Yevgeny. Setelah ibunya membunuh ayah Frank, ibunya pun langsung bunuh diri dan meninggalkan Frank sendirian. Saat ini Frank sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa dan sekarang jadi guru biologi. Dia sering sekali bermimpi tentang ibunya dan ia merasa penasaran dengan kode S3 V12 yang dikatakan oleh ibunya. Ia pun mulai melakukan pencarian di internet tentang S3 V12 dan dirinya menemukan kalau kode tersebut pernah ada di pangkalan militer di Meksiko. Oleh karena itu, Frank mulai mengendarai mobil dari New Jersey menuju New Mexico agar dia tahu apa maksud dari kode yang diberikan oleh ibunya. Ia berkendara selama 36 jam lamanya untuk bisa sampai ke New Mexico. Sesampainya di markas militer, ia pun meminta izin untuk bertemu dengan kolonel pada salah seorang penjaganya. Namun Frank malah disuruh untuk pergi dari tempat itu, karena orang yang tidak memiliki janji dengan kolonel tidak akan diberi izin untuk masuk. Mendengar hal tersebut, Frank pun segera pergi dari tempat itu dan menepi di pinggir jalan. Kemudian terdapat mobil besar yang sedang menuju pangkalan militer. Frank pun memiliki ide dengan cara mengikuti mobil besar itu dari belakang. Saat penjara lengah, Frank pun masuk ke dalam markas militer. Akan tetapi sayangnya, ia pun berhasil ditangkap dan dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Frank pun mulai menceritakan bahwa dahulu ibunya pernah bekerja di pangkalan militer Meksiko. Ibunya memperingatkan Frank bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang disimpan di dalam sablek S3 V12. Glenn dan istrinya yang bernama Carrie mencoba untuk mengecek data-data Eleanor. Dan anehnya nama Eleanor tidak ada dalam catatan militer. Mendengar hal tersebut, kolonel bernama Eric mulai berdiskusi dengan yang lainnya. Mereka semua awalnya tidak percaya dengan perkataan dari Frank, karena Sublevel 3 dan V12 sudah dikosongkan sejak lama. Namun militer di Meksiko ini sering sekali membuat senjata biologis, agar bisa mereka gunakan untuk berperang. Namun beberapa kali mereka membuat senjata biologis pasti ujung-ujungnya gagal, dan tidak berjalan sesuai rencana. Karena penasaran, Kolonel Eric menyuruh bawahannya untuk mengecek Sublevel 3 V12. Sesampai di sana, Glenn dan Carrie tidak menemukan apa-apa di ruangan itu. Namun ketika Carrie mengetuk bagian tembok, ternyata ada satu ruangan rahasia di balik tembok tersebut. Mereka takut jika di dalam ruangan itu terdapat senjata biologis yang bisa menginfeksi manusia. Oleh karena itu mereka menggunakan kostum dan mulai masuk dalam sana. Para militer pun segera mengecek setiap ruangan itu di tempat itu. Frank mulai bingung apa yang sudah terjadi. Ia meminta mereka untuk membukakan pintu, namun semua orang tidak mendengarkan kata Frank. Di dalam ruangan itu ternyata terdapat tangki yang tertutup rapat. Atas perintah Kolonel Eric, Carrie dan yang lainnya disuruh membuka tangki tersebut.
Ketika dibuka, mereka semua menemukan mayat dari seorang pria yang tampaknya terinfeksi oleh senjata biologis. Carrie mengecek lebih lanjut dan secara tiba-tiba dari dalam tubuh mayat itu muncul akar dan akar-akar itu mulai merembet ke setiap sisi ruangan. Dari kejauhan, Glenn pun menyuruh istrinya yaitu Carrie untuk segera keluar dari tempat itu. Sebelum keluar, mereka semua mencoba untuk menutup kembali tangkinya. Akan tetapi, semua usaha mereka sia-sia saja. Akar-akar itu mulai menyerang banyak tentara. Menurut pantauan dari Glenn, akar itu bisa menyerap energi manusia, sehingga manusia yang terkena akar itu pasti akan mati seketika. Karena senjata biologis itu mulai merembet ke seluruh markas, Eric menyuruh seluruh bawahannya untuk pergi dari tempat itu menuju ke kota. Karena keadaan Glenn yang tidak memungkinkan, akhirnya Glenn terkena akar-akar tersebut, yang membuat Glenn pun tewas di tempat. Carrie pun menangis ketika melihat suaminya yang sudah meninggal. Karena tidak ada waktu lagi, ia kembali ke tempat Frank dan langsung membawanya ke kota. Carrie langsung berkata bahwa mayat pria di dalam tangki itu merupakan ayah dari Frank. Frank mendengar hal tersebut masih bingung kenapa ayahnya bisa ada di dalam tangki. Maka dari itu Frank dan Carrie bekerja sama dan segera menuju ke sebuah toko milik seorang yang bernama Virgil, yang dahulunya merupakan seorang mantan militer. Frank mulai menunjukkan sebuah tangannya yang bertulisan S3 V12. Virgil pun seketika tahu kalau Frank adalah anak dari Evgeny dan Eleanor. Carrie mengatakan bahwa mereka sudah membuka V12. Mendengar hal itu, Virgil pun mulai menceritakan bahwa senjata biologis itu telah disembunyikan pada tahun 1950-an dan pemerintahan memutuskan untuk merahasiakan semuanya. Virgil tahu kalau senjata biologis itu sangatlah berbahaya, sehingga para pemerintah segera memutuskan untuk menutup mulut saja. Karena senjata biologis itu sudah diketahui, Virgil pun langsung mengantarkan Frank dan Carrie menuju ke sebuah gereja, di mana ayah Jenny sempat menguburkan sesuatu. Di perjalanan, Virgil mengatakan bahwa kalau ayah dan ibu Frank sempat membuat senjata biologis yang akan digunakan untuk berperang. Akan tetapi senjata biologis itu tidak bisa dikontrol. Sebelumnya ayah Jenny pernah terinfeksi oleh senjata biologis yang dibuat. Akan tetapi ia tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Nah, saat ayah Jenny terinfeksi, mereka melakukan mantap-mantapan dengan istrinya yaitu Eleanor, sehingga Frank lahir pada tahun 1959. Sesampainya di gereja, Frank dan Virgil mulai membuka sesuatu yang sebelumnya dikuburkan oleh Jenny. Ternyata isi di dalam itu merupakan sebuah rekaman. Di saat yang sama, mereka semua diserang oleh akar-akar yang mulai merembet ke seluruh kota. Sayangnya Virgil terkena akar itu. Virgil kemudian menyuruh yang lainnya untuk pergi dari tempat ini. Akhirnya Frank, Carrie, dan Kenzie segera pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Mereka pun sangat bingung di mana mereka bisa memutar rekaman itu. Lalu Kenzie menyuruh mereka untuk datang ke sekolahan saja, karena di sana ada alat untuk memutar rekaman. Mereka pun segera pergi ke sekolahan Kenzie. Carrie langsung mengambil toples berisi akar yang sempat dibawa oleh seorang nenek-nenek. Singkat cerita, mereka pun mulai memutar rekaman yang tadi ia dapatkan. Di dalam rekaman itu terdapat ayahnya Frank mulai berubah karena dia telah terinfeksi. Yevgeny menjelaskan bahwa senjata biologis itu sama sekali tidak bisa dihancurkan. Jika militer menyerang akar itu, maka akar-akar itu akan semakin cepat menyebar. Tidak hanya itu saja, jika akar-akar itu terkena sinar atau cahaya, maka akar-akar itu akan lebih cepat berkembang. Sehingga hal tersebut akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Yevgeny memberitahukan bahwa yang bisa menghentikan ini semua adalah darah dari anaknya yaitu Frank. Ternyata saat ayahnya terinfeksi senjata biologis, ia segera melakukan mantap-mantapan dengan istrinya agar nantinya si anak yaitu Frank bisa menghentikan ini semua. Lalu orang tua Frank sengaja bunuh diri karena mereka merasa bersalah atas insiden yang mereka buat. Setelah kematian Yevgeny, lalu Yevgeny disegel di sebuah tangki dan disembunyikan di sub-level 3V12. Jika sewaktu-waktu ada orang yang menemukan tangki itu, maka Frank bisa menghentikan itu semua. Tiba-tiba salah satu akar berhasil masuk ke dalam tubuh dari Frank. Namun ternyata memang benar, akar-akar itu tidak bisa bertahan di dalam darah Frank.
Frank lalu mencoba membunuh sampel akar itu menggunakan darahnya. Dan benar saja, akar-akar itu berhasil dimusnahkan. Mengetahui fakta itu, mereka pun mencoba mencari cara agar bisa membunuh inti dari akar itu. Sementara itu, di tempat lain, Kolonel Eric meminta bantuan ke kantor pusat untuk datang ke sini membantu menyerang akar-akar itu. Kemudian Kolonel Eric mencoba menelpon Carrie karena dari tadi Carrie tidak ada bersama pasukan lainnya. Di situ Carrie mulai menjelaskan bahwa dirinya berhasil menemukan cara untuk membunuh akar-akar tersebut. Ia memperingatkan Eric agar jangan menyerang akar-akar itu. Jika diserang maka akar-akar itu akan lebih cepat merembet. Walaupun sudah dijelaskan seperti itu, Eric memarahi Carrie karena keluar tidak izin pada kolonel. Carrie mengatakan kalau kunci dari semua ini adalah Frank. Jika Frank mati maka seluruh populasi manusia akan musnah. Namun Eric tetap keras kepala ingin menyerang akar tersebut. Ia malah menyuruh seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap menyerang semua akar. Tidak sampai di situ saja, bala bantuan pun tiba. Dengan jumlah yang sangat banyak, Jenderal Kenneth menyuruh bawahnya untuk turun tangan. Para tentara mulai mengevakuasi orang-orang ke tempat yang lebih aman. Sementara Frank dan Carrie langsung keluar mencari tubuh dari ayah Frank yang dijadikan inti oleh akar-akar tersebut. Tapi sebelum pergi ke sana, Frank mencoba menyelamatkan orang-orang dengan menggunakan darahnya. Salah seorang tentara bernama T. Garden berhasil diselamatkan oleh Frank. T. Garden pun bingung kenapa Frank bisa menghentikan itu semua. Sementara itu di tempat lain, Jenderal Kenneth tewas akibat akar-akar itu. Lalu tanpa berlama-lama lagi, Frank dan Carrie bergegas mencari helikopter untuk kembali ke markas militer. Awalnya Frank menyuruh Carrie tidak ikut bersamanya, karena di markas militer sangat-sangat berbahaya. Walaupun sudah berkata seperti itu, tetapi tetap saja Carrie ingin pergi bersama dengan Frank. Maka dari itu, Frank pun mulai membaluti seluruh tubuh Carrie menggunakan darahnya, agar dia tidak bisa disentuh oleh akar-akar itu. Di saat yang sama, Kolonel Eric datang dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh Frank. Frank menjelaskan bahwa dirinya bisa menaklukkan akar-akar itu dengan menggunakan darah yang ia miliki. Kolonel Eric menyuruh mereka berdua untuk pergi sejauh-jauhnya dari tempat itu. Walaupun sudah berkata seperti itu, tapi tetap saja Kolonel Eric memaksa mereka untuk pergi. Karena tidak ada waktu lagi untuk berbicara, Frank langsung memukul Eric tepat di bagian wajah, sehingga membuatnya ia pingsan untuk sementara. Frank dan Carrie langsung pergi ke markas militer tempat semuanya berawal. Singkat cerita, Eric telah tersadar dan menyuruh anak buahnya untuk menembakkan rudal ke arah helikopter yang dikendarai oleh Carrie. Alhasil, helikopter mereka meledak. Untung saja mereka berhasil selamat dan mulai berjalan menuju pangkalan militer. T. Garden yang diselamatkan oleh Frank mengatakan pada kolonel bahwa Frank bisa menghentikan semua dengan menggunakan darahnya. Awalnya Eric tidak percaya, tetapi ketika Eric melihat dari radius ternyata memang benar. Frank dan Carrie berhasil masuk ke dalam pangkalan militer dengan keadaan yang selamat. Frank pun langsung pergi mencari mayat ayahnya yang dijadikan inti oleh akar-akar itu. Sementara Carrie menunggu di luar sana. Saat sedang menunggu, Carrie melihat mayat suaminya berada di atas. Dia pun mencoba untuk merobek selaputnya dan keluarlah banyak air. Tanpa ia sadari, ternyata lumuran darah Frank di badan Carrie mulai luntur, yang membuat akar-akar itu berhasil menangkap Carrie. Carrie berteriak sangat kencang, yang membuat Frank sangat panik. Dengan cepat Frank meneteskan darahnya ke dalam jantung Jenny. Singkat cerita, senjata biologis itu berhasil dimusnahkan. Beruntungnya Carrie berhasil selamat. Sementara Frank merasa lemas karena kehilangan banyak darah. Carrie mulai mendatangi Frank dan menuntunnya keluar dari tempat itu. Kolonel Eric dan tentara lainnya merasa tidak percaya bahwa Frank berhasil memusnahkan senjata biologis tersebut. Untuk menebus semua kesalahannya karena sebelumnya ia tidak percaya pada Frank, pada akhirnya menjemput Frank dan juga Carrie. Scene yang akhirnya memperlihatkan mobil Eric dan yang lainnya mulai menjemput mereka berdua dan cerita pun selesai. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kalau ada kesalahan kata dan isi video, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.